Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Seto, Baginda Endir, serta para hadirin sekalian. Puji syukur kita berikan kepada Allah SWT. Alhamdulillah atas segala rahmat dan taufik dan hidayahnya, dan selawat dan salam kita haturkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dari bersama. Kegiatan Jumat Curhat ini merupakan sarana komunikasi antara Polri ataupun instansi terkait, baik itu Forkopimda, dari TNI ataupun dari tokoh yang membidani sesuatu untuk bisa menyelesaikan ataupun menampung curahan hati dari kegalauan-kegalauan ataupun kendala-kendala atau ketidaktahuan terhadap di lingkungan masyarakat terhadap fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Jadi untuk kegiatan kali ini, alhamdulillah kita hadir Pak Seto yang alhamdulillah berkenan memberikan atau mendengarkan curhat bagaimana terkait masalah mendidik anak, perlindungan anak, cara berkomunikasi dengan anak, dan juga mungkin kita langkah-langkah yang pantas dan patut dan harus kita lakukan untuk melindungi aset-aset bangsa ini sebagai calon pemimpin di masa depan. Yang mungkin sebagai pembuka dari saya, termasuk ibu-ibu, nanti silahkan kalau mau ada yang mau disampaikan. Banyak mungkin cara kita yang salah atau kurang tepat. Ya, mungkin kurang tepat, kalau bilang salah belum tentu juga kurang tepat dalam hal mengarahkan anak. Mungkin pada waktu kecil, ya adik-adik belum pernah lihat, belum pernah tahu, kami ini senang mendengar dongengnya Kak Seto. Nah sekarang adik-adik ini sebenarnya jatuhnya udah cicit, bukan cucu lagi, udah cicit dari Kak Seto. Nah jadi bagaimana nanti pengalaman kita berbagi dan kita sama-sama menimba ilmu dari Kak Seto, dan alhamdulillah kita bisa langsung bertatap muka setelah sekian puluh tahun kita bisa memandang di layar kaca. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Kita semoga acara ini membawa rahmat dan berkah dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita memasuki nanti sesi curhat atau sesi tanya jawab kepada Kak Seto, mohon izin yang hormat dari Kak Seto, ada petua-petua yang ingin disampaikan kepada kalian. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya mungkin yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandi, ibu-ibu dan sekalian, adik-adik semua. Kita tahu bahwa setiap anak ini unik, otentik, dan tak terbandingkan. Jadi jangan banding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan diri anak itu sendiri. Saya termasuk seorang anak yang alhamdulillah mendapatkan masa kanak-kanak yang sangat indah. Saya belum pernah melihat anak zaman now yang lebih bandel dari saya waktu kecil. Saya umur 4 tahun sudah nggak bisa diem, lompat sana lompat sini, mungkin zaman sekarang namanya parkour ya. Naik ke atas genting, jatuh, kepala di bawah botol, dijahit, makanya pakai poni terus untuk nutupi jahitannya ini sebetulnya. Nah, saya terkenal 3B, paling bandel, paling bodoh, dan paling buruk mukanya. Saya selalu bilang jelek gitu. Nah, tapi ibu saya dan ayah saya meyakinkan saya untuk percaya diri. Saya sempat tidak percaya diri waktu itu. Nah, dibilang kalau kamu bodoh, kamu belajar, lama-lama bisa. Jadi waktu itu saya kalau bilang 2 tambah 2 berapa Seto? Saya bilang 5.
bukan bilang blow on banget sih, nggak dimarahin. Coba sekarang karena saya nggak bisa diem, saya suruh lompat, ada kotak lompat 2 kali, 1, 2. Sekarang lompat lagi, 1, 2. Nah tadi sudah 2 tambah 2 berapa? Saya mulai dulu, saya hitung 4 Bu. Oke, bagus. Jadi bisa kan kamu begitu. Jadi kalau belajar memang harus dikaitkan dengan suasana menyenangkan pada anak-anak. Lalu kalau dibilang bandel, nah bandelnya dibuang menjadi sesuatu yang berguna. Jadi kalau saya waktu itu sering teriak-teriak, marah-marah dan sebagainya, lalu dibilang kamu teriak bagus, tapi teriaknya pakai nada yang bagus. Caranya gimana Ibu? Caranya kalau nyanyi, misalnya anak guruku bilang jangan li, lepas saja. Nah, lepas begitu. Nah, bagus kan? Jadi artinya saya senang nyanyi, terbuang energinya. Kalau senang nendang, artinya jadi pemain bola. Kalau senang mukul-mukul, saya belajar silat dan kungfu zaman itu ya. Jadi ya pokoknya nendang-nendang apa mukul tapi dia salurkan. Jadi sekarang kalau saya mukul tembok atau mukul kayu sudah biasa karena disalurkan. Jadi tidak memukul teman, adik atau kakak begitu. Nah terus kalau kamu dibilang jelek, kamu senyum. Coba lihat di kaca. Nah kalau kamu cemburu terus begini jelek memang. Kalau senyum jadi bagus. Nah itulah akhirnya membuat saya percaya ini. Jadi kalau saya tidak mendapatkan dorongan moral dari ibu saya, maka mungkin ya saya tidak akan berprestasi seperti sekarang ini. Jadi kunci utama di dalam keluarga adalah ibu nomor 1 dan kedua adalah ayah. Berilah semangat. Dan saya kemudian setelah ketemu Pak Kasur tahun 70 waktu itu, saya melamar kerja dari asisten beliau, jadi pembantu beliau, jadi mulai nyapu, ngepel dan sebagainya, tapi kemudian juga jadi asisten sebagai guru PAUD. Itu baru tahu lagu Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah ternyata anak-anak seperti aneka warna bunga di Taman Sari Keluarga, di Taman Sari Indonesia, bahwa ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga dan sebagainya, semuanya indah. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar biologi atau fisika, ada yang pintar nyanyi, pintar menari, pintar menggambar, semuanya hebat, semuanya cerdas. Jadi jangan sampai anak nanti nyanyi wong kong ini kok dibanding-banding saing-saing dia masih kalah. Jadi jangan sampai dibandingkan. Jadi semua anak hebat, sehingga semua waktu itu kan kamu seto hebat, kamu bisa berprestasi, kamu maju. Jadi akhirnya kami punya warna-warni sendiri dan penuh rasa percaya diri. Jadi salah satu tadi hak anak yang didasarkan pada konvensi hak anak yang diputuskan oleh PBB tahun 89 dan diratifikasi oleh Republik Indonesia tahun 90. Dan ini adalah satu-satunya konvensi internasional yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk semua negara-negara Islam. Hanya satu yang tidak atau belum atau bahkan tidak meratifikasi yaitu Amerika Serikat, karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Jadi kalau anak merasa diperlakukan tidak layak oleh orang tuanya, dia dengan cepat bisa telepon 911, polisi bisa datang dan bisa mempidanakan orang tuanya. Dan orang tua kalau misalnya mengalami suatu proses konflik dengan anak, maka negara mendengar suara anak yang lebih diutamakan. Nah inilah yang kemudian juga dikembangkan di seluruh dunia, yang sekarang di Indonesia sudah mempunyai undang-undang perlindungan anak. Jadi tahun 90 Republik meratifikasi, tahun 97 Presiden Soeharto waktu itu mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Lalu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ketuanya saat itu Ibu Profesor Bahasya selaku Menteri Sosial Republik Indonesia. Tapi tahun 98 reformasi akhirnya diserahkan kepada masyarakat. Saat itu seluruh aktivis perlindungan anak dikumpulkan, saya ketiban pulung sebagai ketua yang pertama, kedua, kemudian juga ketiga, lalu keempat saya berikan kepada yang lebih muda, tapi
kelima saya diminta turun lagi untuk memimpin sampai saat ini. Tapi intinya kami juga mempunyai ujung tombak di 28 provinsi. Saya kira Kalimantan Selatan ada, tapi mungkin nanti kami cek pimpinannya, dan di 82 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti di Hulu Sungai Utara juga dibentuk lembaga perlindungan anak Indonesia yang betul-betul memberdayakan masyarakat untuk peduli pada perlindungan anak. Jadi zaman now bukan zaman lagi menjewer putra putrinya. Saya mau bertanya kepada para ibu dulu, siapa dan bapak, siapa yang mencintai putra putrinya? Mau tanya. Siapa yang bangga terhadap putra putrinya? Siapa yang selalu memberi acuan jempol kepada putra putrinya? Sekarang mohon dijawab dengan jujur. Siapa yang pernah menjewer putra putrinya? Tepuk tangan untuk kejujuran ibu semua. Siapa yang pernah membentak putra putrinya? Nah, sekarang dengan nada indah. Kalau hari sudah malam jangan hari sudah malam. Oke tidur besok nggak bisa tidur sampai pagi. Diganti sekarang. Hari sudah mulai malam. Waktunya tidur. Anak bingung. Biasanya ngomel caranya. Nyanyi saja Bu. Jangan lupa cuci kaki dan menggosok gigi. Ayahnya pulang, jangan ikut ngomel juga, nyanyi juga. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Paduan suara seluruh keluarga. Allah mohon berikanlah mimpi yang indah. Anak-anak bahagia. Mari ya, kita menuju ke idola Indonesia Layak Anak tahun 2030. Kita mulai dari kabupaten kota yang layak anak dan mulai dari keluarga-keluarga yang ramah anak dan layak anak. Setuju ibu dan bapak sekalian? Nah, sekarang kepada adik-adik siapa yang bangga sebagai anak Indonesia? Siapa yang bangga sebagai anak dari Kabupaten Hulu Sungai Utara? Bangga sebagai anak dari Amuntai? Siapa yang bangga pada diri sendiri? Iya, semuanya bangga, penuh rasa syukur. Yang pintar nyanyi hebat, pintar nari hebat, yang pintar jadi polcil ya, polcil hebat juga tadi, semuanya hebat ya. Jadi harus percaya diri, tapi bukan sombong, percaya diri dan penuh dengan persahabatan. Siapa yang semangat belajar? Siapa yang sudah punya cita-cita? Siapa yang mau jadi polisi? Iya, tepuk tangan. Siapa yang menjadi dokter? Siapa yang jadi YouTuber? Wah. Ya, apapun juga yang penting semua ditekuni dan nanti juga akan menjadi profesinya yang betul-betul dilakukan dengan sangat serius dan profesional. Ya, mungkin ini sementara ibu-ibu sekalian. Jadi kami kemudian yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Kami yang mendorong lahirnya Komisi Negara yang disebut KPAI. Kemudian kami yang mendorong pada waktu saya jadi panelis debat presiden waktu dengan Pak SBY, saya mendorong dibentuknya Kementerian Perlindungan Anak. Akhirnya Pak SBY menyatakan siap, tapi harus digabung dengan kementerian yang sudah ada. Jadi sempat dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, akhirnya dengan Kementerian waktu itu Peranan Wanita yang sekarang menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini adalah upaya untuk mengkampanyekan kepada masyarakat pentingnya anak-anak dilindungi, karena anak terlindungi Indonesia maju. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Tadi beberapa petua, kemudian ilmu yang diberikan, ilmu parenting yang diberikan oleh Kak Seto. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa menerapkan, merubah sedikit demi sedikit kebiasaan yang biasanya kita lakukan, yang memang sebenarnya dari kecil mungkin sudah tertanam di dalam diri. Jadi biasanya apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita biasanya itu adalah hasil yang kita terima dari orang tua kita. Berdasarkan pengalaman dari Kak Seto, alhamdulillah beliau, masya Allah, orang tua beliau tidak pernah berkata yang kasar. Orang tua
lembut menyampaikan segala sesuatu, selalu memberikan hal-hal dan kata-kata yang positif untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Jadi mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua bisa menerapkan hal tersebut, karena memang mohon izin Kak Seto, didikan di rumah itu adalah yang paling utama, karena beberapa belakangan ini banyak sekali terjadi anak-anak yang terlibat kasus pidana, di mana mungkin di situ juga ada pengaruh pendidikan dari rumah, di mana orang tua mereka mungkin kurang menerapkan kasih sayang terhadap anak-anaknya, kurang memberikan perhatian, edukasi terhadap anak-anaknya, dan juga kurang memberikan perhatian khususnya penggunaan teknologi media sosial, yang dimana sekarang ini anak-anak sangat mudah sekali mendapatkan akses internet ya, di media sosial, dimana kalau kita tidak bijak, kita tidak memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak, maka anak-anak akan salah dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Media sosial sekarang, internet sekarang sangat mudah sekali anak-anak mengakses hal-hal yang sebenarnya tidak boleh diakses, dilihat oleh anak-anak. Sehingga banyak sekali sekarang anak-anak yang berhadapan dengan hukum, di mana pidananya atau tindakan pidana yang mereka lakukan itu sangat menyedihkan sekali, khususnya asusila, tindak pidana asusila. Itu banyak sekali anak-anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana, khususnya yang asusila, korbannya juga anak-anak. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini bisa merubah mindset kita dan bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan atau yang diberikan dari Kak Seto tadi, dan kita terapkan kepada anak kita agar anak kita pun dewasanya menjadi anak yang bahagia. Baik, selanjutnya mohon izin, siapa yang ingin bertanya atau curhat kepada Kak Seto? Angkat tangan? Oke, Bapak izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi, saya dari Kepala TK Tunas Harapan Rumah Pintar Kabupaten Bogor Utara. Yang saya hormati Kak Seto, Pak Kapolres serta Pak Dandim. Izin bertanya, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana peran teknologi dalam pendidikan anak usia dini? Apakah ada batasan tertentu dalam penggunaan gadget untuk anak? Dan yang kedua nih, mumpung bertemu dengan Kak Seto, biasanya di awal tahun ajaran anak-anak itu pertama kali ke sekolah itu heboh, ada yang nangis, ada yang nggak mau bisa masuk ke dalam kelas. Terus mungkin ada tips dari Kak Seto bagaimana mengkondisikan sosial emosional di sekolah itu agar anak itu datang ke sekolah dengan senang hati. Demikian pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Kak Seto bisa langsung jawab. Iya, baik, terima kasih untuk Pak Dadi ya, selaku Kepala TK. Kepala TK, pertama, apakah alat atau teknologi ini cocok untuk PAUD? Ya, selalu dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan untuk anak usia dini. Ya, apalagi gadget ini sebaiknya ya di beberapa negara misalnya dimulai kalau SD itu paling cepat kelas 5, itu paling cepat gitu. Jadi pada saat anak sudah mengembangkan kemampuan kecerdasan moralnya, bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, sudah bisa menseleksi dan sebagainya. Dan PAUD, jangan kan PAUD TK saja, taman kanak-kanak, namanya kan bukan sekolah TK, tapi taman kan, taman yang tempat bermain, tempat bernyanyi, tempat untuk penuh persahabatan. Jadi yang paling dipicu pada pertemuan itu adalah kecerdasan sosialnya. Jadi perkembangan psikososialnya itu yang dilatih supaya anak mulai lepas dari orang tua, tapi mulai berkenalan dengan kiri kanan yang nanti siap untuk bermasyarakat. Jadi jangan sampai situasi ini yang harus dibalut dengan suasana yang penuh keceriaan, kegembiraan, disudutkan pada hal-hal yang justru anak menjadi tidak percaya diri.
Jadi misalnya tadi dengan adanya alat yang paling sederhana adalah gadget tadi atau internet 3 itu, anak tidak bisa menseleksi isinya, kualitasnya dan sebagainya, dan karena yang terjadi adalah sesuatu yang memang menarik karena ada unsur warna-warni, bisa bergerak, bisa dikendalikan dan sebagainya, akhirnya anak akan menjadi sangat ketergantungan jadi terhadap alat itu, dan kemudian kurang mengembangkan kecerdasan sosialnya, mungkin dengan keluarga juga tidak peduli, apalagi nanti pada saat sudah mulai bertemu dengan teman-temannya di lingkungan sosial di PAUD atau di TK. Jadi sebaiknya agak dijauhkan dengan teknologi-teknologi yang sangat membuat anak menjadi kecanduan tadi. Dan ini pernah juga ditanyakan oleh Bapak Presiden waktu itu, kenapa kok anak zaman now banyak kecanduan gadget. Pertama, anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Kalau dia melihat ayahnya, bundanya juga sibuk dengan gadget, dan dia coba dan menarik, lucu, dan bisa membuat ketergantungan yang berlebihan, ya itulah yang akan melekat. Maka kami kemudian merencanakan tahun 2018 kemarin Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Kami minta Presiden dan Ibu Negara dan 4 Menteri, waktu itu Menteri Pendidikan supaya dilindungi anak, kemudian Menteri Sosial supaya anak-anak tidak bersosialisasi, lalu Menteri Pendidikan Sosial, Menteri PMK, dan 1 Menteri Kesehatan untuk kesehatan mental, mengajak sekitar 900 anak-anak berbagai lapisan masyarakat di halaman samping Istana Merdeka bermain gembira, termasuk permainan tradisional. Kalau di sana ada engklek, ada gobak sodor, ada lompat tali, ada naik kegram, ada main kejar-kejaran, dan ternyata anak-anak senang. Dan akhirnya Pak Presiden juga meminta supaya ini diikuti oleh Gubernur, kemudian Bupati, Wali Kota, dan seterusnya. Yang kami juga pantau ada Gubernur Jawa Barat dan Gubernur NTB juga sudah melakukan hal itu. Nah, mudah-mudahan nanti di Kalsel atau mungkin juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga bisa dikembangkan permainan tradisional supaya anak betul-betul mengembangkan banyak yang bisa diperoleh dari permainan tradisional, yaitu perkembangan fisiknya, anak menjadi lincah, gesit, kemudian perkembangan moralnya. Jadi kalau anak-anak kejar-kejaran kena pegang, jadi ya harus jujur, nggak boleh bohong. Kemudian perkembangan emosional, termasuk menahan diri kalau misalnya harus mengejar, tidak mudah marah, tersinggung dan sebagainya, dan juga perkembangan kreativitas untuk mengatur taktik strategi untuk memenangkan permainan dan sebagainya. Jadi ini salah satu upaya yang bisa dilakukan, dan di PAUD yang memang itu tadi harus bergerak. PAUD yang betul adalah tidak duduk manis seperti di SD. PAUD atau TK yang betul tidak memperkenalkan kadar matematika, calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Karena calistung kompetensi di SD, di sekolah dasar. Kalau mau memperkenalkan berhitung boleh, tapi dengan permainan. Jadi secara individual, misalnya dengan menyanyi, kan ada 1 ditambah 1 sama dengan berapa sayang, ya, 2 ibu guru atau bunda, dan sebagainya. Jadi ciptakan suasana itu untuk PAUD supaya anak-anak gembira. Dan tadi ditanyakan yang kedua, bagaimana kalau anak sudah stres? Nah, mohon PAUD juga dibuat yang ramah anak, yang ada unsur warna-warni. Dan sebelum mulai tahun ajaran baru itu sudah terbuka dulu untuk calon siswa dengan para orang tuanya diantar. Tuh, kita bermain di sini. Intinya bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Jadi bermain itu tentu akan menyenangkan. Nanti bermain dengan teman-teman. Mungkin kalau mereka itu sekolah, ya boleh saja sekolah, tapi sekolah untuk yang usia ini ya. Misalnya nyanyi, di sekolah aku banyak kawan. Ada yang kecil, ada yang besar, kawan-kawanku selalu senang. Setiap hari rajin belajar. Nah, pemahaman belajar itu belajar dalam arti yang sangat nuansa bermain. Belajar warna-warni, belajar nada, belajar bersahabat, dan sebagainya. Jadi itu saya kira yang paling penting dilakukan, sehingga ciptakan PAUD yang ramah anak. Saya mulai membuka PAUD tahun 75 di Taman Ria. Waktu itu saya bekerja sama dengan Taman Ria Monas,
sebelum taman Senayan di taman yang terbuka, dan mereka berkumpul bawa batu sendiri, bermain gembira, dan itu melanjutkan apa yang diajarkan Pak Kasur kepada saya sebelumnya. Mungkin demikian Bapak Jadi untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Kak Seto tentang bagaimana kita, ya silakan berikan tepuk tangan yang penjelasan Seto yang luar biasa sekali ya. Ada beberapa tadi yang bisa kita simak, yaitu anak adalah peniru, ya, anak adalah peniru yang dulu. Jadi kita sebagai orang tua yang sering di rumah, khususnya misalkan tentang gadget itu tadi, silakan kalau sudah berkumpul dengan anak, usahakan untuk tidak selalu memegang handphone dan lebih memperhatikan atau mengajak anak-anak untuk bermain bersama, sehingga anak-anak pun tidak ingin bermain atau tidak ada keinginan untuk bermain dengan gadget. Tapi saya yakin anak-anak memang inginnya bermain dengan orang tuanya, tapi orang tua kadang ada kesibukan sehingga yang dipegang handphone aja terus untuk ngecek kerjaan gitu. Jadi mungkin kita bisa meluangkan waktu sedikit untuk bermain bersama anak. Kemudian juga tadi ciptakan situasi yang menyenangkan di sekolah, di PAUD. Kemudian juga jangan ajarkan kalau bisa di TK atau PAUD itu khusus untuk bermain ya Kak Seto ya. Tidak diperkenalkan secara khusus untuk berhitung. Namun kendalanya dari SD kelas 1 kadang Kak Seto sekolah-sekolah ada yang mengharuskan anak-anak sudah bisa berhitung, sehingga mau tidak mau dari TK sudah diajarkan mereka berhitung secara benar. Maksudnya tidak seperti Kak Seto tadi kan kita dengan bermain memperkenalkan kalistung, tapi di SD kita memasukkan anak ke SD itu sudah harus bisa berhitung gitu. Jadi itu bagaimana Kak Seto Manuji? Iya, sejak Menteri Pendidikannya Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan, masih zaman Orde Baru waktu itu, kebetulan Prof. Fuad Hasan adalah juga mantan dekan Fakultas Psikologi UI, jadi beliau memahami psikologi perkembangan anak. Itu dengan tegas dilarang masuk SD dengan tes talistung, karena ukuran masuk SD adalah ukuran usia, yaitu antara 6 sampai 7, yang diutamakan adalah 7 tahun dulu. Jadi itu yang SD yang mewajibkan tes talistung itu tanpa sadar merusak masa depan anak, karena akhirnya membuat TK-TK mengajarkan talistung yang belum saatnya, sehingga anak-anak juga ya sering menjadi frustrasi karena ada pelajaran-pelajaran talistung tadi. Karena memang pada dasarnya belum saatnya, apalagi kalau cara mengajarnya secara klasikal, secara massal. Jadi anak-anak begini, dia ini tulis dan sebagainya. Jadi kalau memegang krayon atau apa itu untuk menggambar, bukan untuk menulis. Karena kemampuan anak membuat huruf-huruf kecil yang penuh lentur-lentur sederhana ini yang lebih kompleks itu belum saatnya. Jadi baru sekitar umur 7 tahun baru mulai itu. Ya sama saja dengan mewajibkan anak misalnya lari, belum saatnya, maka itu tidak akan merusak. Atau misalnya suruh angkat beban, anak TK suruh angkat beban 5 kilo dan sebagainya, itu juga pelanggaran hak-anak. Jadi saya waktu menjadi anggota BSNP, waktu itu Badan Standar Nasional Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, saya selalu menegaskan kepada semua kepala dinas pendidikan agar mengontrol SD-SD untuk tidak mensyaratkan masuk SD-nya dengan tes talistung, karena lebih pada usia. Memang kemudian untuk gampangnya seolah itu mengukur taraf kecerdasan, tapi itu adalah kekeliruan. Jadi ini bagian yang kadang-kadang bentuk kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan karena kurang memahami taraf atau tahap perkembangan psikologis pada unsur kognitifnya anak-anak, dengan mewajibkan anak-anak sebelumnya sudah belajar talistung termasuk matematika tadi. Demikian Kak Didi, terima kasih, karena saya nanti juga akan banyak melapor ke Kanit PPA dari Polres Hulu Sungai Utara kalau ada apa-apa. Siap, terima kasih Kak Seto penjelasannya. Mudah-mudahan setelah ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak ada lagi, dan kita sepakat semuanya kalau anak yang masuk SD itu tidak harus bisa berhitung, ya, tidak bisa berhitung. Jadi
untuk anak-anak TK, PAUD itu memang concern mereka adalah main. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan siapa lagi yang ingin bertanya. Oh, ada adik kecil sih. Beri. Izin sebelum saya bertanya, saya ada tebak-tebakan buat Kak Seto. Apa bedanya Kak Seto dengan jam 12? Adik Nasra luar biasa. Tepuk tangan untuk Adik Nasra, hebat ya. Pertanyaannya kreatif sekali. Narkoba sangat tidak baik untuk kesehatan, berbahaya untuk kesehatan, dan kenapa masih banyak memakainya? Ya, karena kurangnya upaya pencegahan, kurangnya kesadaran atau pengertian tentang bahaya narkoba ini pada kalangan anak-anak atau remaja generasi muda. Sehingga itulah sebabnya Bapak Kapolres dan seluruh jajaran berusaha keras untuk bisa mencegahnya. Nah, salah satunya adalah dengan langkah-langkah pencegahan atau preventif, misalnya dengan tulisan-tulisan bahaya narkoba apa jahat, narkoba tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya di berbagai tempat. Ya, kemudian juga mungkin ya nanti mungkin adik-adik juga para pelajar juga bisa ikut berpartisipasi, karena salah satu hak dasar anak adalah hak dilibatkan dalam berbagai hal yang menyangkut kegiatan anak-anak maupun masa depan anak-anak. Jadi mungkin ada ide-ide membuat apa, membuat lagu anti narkoba, membuat pantun anti narkoba, membuat apa poster atau apa juga buku-buku dan sebagainya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan anak-anak bisa terlindungi, karena melindungi setiap anak itu perlu orang sekampung, perlu seluruh peran dari kita semua. Jadi baik itu pemerintah, baik itu aparat, baik itu orang tua, keluarga, baik itu anak-anak sendiri sama teman-teman dan semuanya, ya, melindungi dari bahaya narkoba tadi. Misalnya apa, bikin narkoba, apa lagu narkoba, apa misalnya narkoba itu sungguh berbahaya, narkoba itu merusak kita, ayo teman jangan dekat-dekat, narkoba itu bahaya negara, misalnya gitu. Apapun juga pokoknya semua anak pada dasarnya bisa bikin lagu. Bikin lagu itu gampang. Misalnya kalau kita lihat lagu Mi Fa Sol, itu banyak lagu dengan Mi Fa Sol kan. Coba tebak lagu apa nih? Mi Fa Sol Do Sol Mi Sol, lagu apa itu? Balon itu ada 5. Sekarang Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Re Mi, La Si Do Si Re Do Si La Sol, Gunung Kutian. Nah sekarang apa nih? Berpatu dalam melodi. Mi Fa Sol Mi Re Do Sol,
Indonesia Raya. Sekarang mi fa sol 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 fa mi la si do. Himne guru. Sekarang mi fa sol la sol fa mi do do do. Mi fa sol sol do si la sol sol mi fa sol. Banyak kan? Jadi kalau kita mau pengen dengan mi fa sol do 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 mi sol fa do do do, jadi lagu mi fa sol do si do sol. Dibuat lagu bisa dengan mi fa sol. Oh, bikin gadget misalnya. Gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Lalu, ayo teman bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Narkoba juga bisa bikin anti itu, ya. Semua anak-anak cerdas dan kreatif, tinggal bagaimana melatih dan mengembangkan. Hebat untuk adik Najwa. Baik, terima kasih sudah berikan tepuk tangan sekali lagi ya, baik tadi dari kepala sekolah sudah, kemudian ada perwakilan. Siap? Saya namakan. Siap. Kalau ada yang menanyakan narkoba itu jahat, kenapa masih banyak yang menggunakan? Kita di dalam ya bahasanya pemberantasan narkotika ini ada tingkatan-tingkatan. Ini kalau yang menanyakan anak kecil agak menurunkan level pembicaraannya agak berat. Sekarang ini tugas kami adalah menjaga adik-adik jangan kenal dengan narkoba. Sekali kenal itu bahaya. Dan ingat pesan kami sebagai orang tua, tolong diingat, jangan salah berteman. Carilah temanmu yang baik. Ingat ya, carilah teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mengajarkan kebaikan. Itu aja yang perlu diingat. Jangan, kalau seandainya ada yang tidak baik, tinggalkan. Carilah teman yang baik. Ingat itu terus, carilah lingkungan yang baik. Dari mulai teman yang baik, carilah lingkungan yang baik. Jadi bergaulah dengan teman yang baik. Bagaimana memberantas narkoba itu nanti ada. Ya. Kita akan tetap laksanakan itu. Oke ya, jangan dipikirkan siapa yang kenapa masih digunakan. Kami saat ini memikirkan adik-adik jangan kenal dengan narkoba karena berbahaya. Bergaulah dengan teman yang baik, bergaulah di lingkungan yang baik. Ingat pesannya ya. Oke, sip. Oke, baik, jadi tadi tambahan dari pesan dari Bapak Kapolres Museum Utara. Seperti yang disampaikan ya, pelajar no way for narkoba, setuju? Tadi dari perwakilan kepala sekolah sudah, kemudian ada dari Pokul sudah. Ini ada pelajar-pelajar juga, ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Oke, yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Haifatus Caturahman dari Pangkalan Sekolah Mandua Hulu Sungai Utara. Izin bertanya Kak, bagaimana nih cara membantu anak yang kehilangan kepercayaan dirinya setelah mengalami kegagalan? Contohnya kegagalan dalam perlombaan atau nilai di pelajaran turun. Terima kasih, demikian pertanyaan dari Ulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Seto. Iya, baik. Seto nggak terlalu jelas nama tadi, adik siapa? Kak Haifa ya, ya. Bagaimana cara membuat teman kita yang kehilangan rasa percaya diri gitu ya.
Ya, memang kita jadi sahabatnya dulu. Supaya apa? Supaya dengan jadi sahabat itu dia merasa dekat dan dia mau diajak untuk bertukar pikiran. Jadi ajak bertukar pikiran bahwa bahwa gagal itu semua orang pernah gagal. Misalnya mungkin kita bisa contoh yang salah satu terkenal misalnya Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu itu berapa ribu kali gagal, tapi akhirnya berhasil. Jadi banyak orang-orang yang mungkin dari pelajaran-pelajaran atau dari sejarah juga banyak ditemukan para ilmuwan, para tokoh-tokoh, artis juga yang penuh dengan kegagalan, tapi akhirnya berhasil. Jadi bisa ditegaskan bahwa gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kita bukan hanya berani sukses, juga berani gagal. Jadi Kak Seto misalnya bisa juga dikatakan Kak Seto tuh udah berapa kali gagal. Ya, gagal artinya Kak Seto waktu zaman sekolah sudah jadi anak jalanan, jual koran, jual kue dan sebagainya, sampai boleh masuk terlambat karena sampai jualan habis. Kemudian waktu itu juga karena kesulitan ekonomi juga, kalau habis lonceng kan semua pada makan di kantin. Kak Seto nungguin, begitu bel berbunyi, udah minta izin guru, boleh masuk terlambat, karena begitu teman-teman masuk, sisa-sisa makanan itu Kak Seto habiskan. Minta izin sama yang punya kantin, boleh nggak ini saya? Boleh saja, bahkan kadang ini dikasih tambah, karena belum makan seharian. Jadi intinya gagal itu awal dari keberhasilan saja, suatu saat bisa. Kemudian Kak Seto pernah 7 bulan jadi gelandangan, tidur di tempat sampah, 2 bulan jadi office boy, dan 7 bulan jadi pembantu rumah tangga sambil kuliah. Dan kuliahnya juga penuh kegagalan. Biasanya 4,5 tahun sudah S1, Kak Seto 9 tahun baru S1. Lalu S2 umur 38, S3 baru umur 42, ingin jadi profesor sampai dari tahun 2014 nunggu, akhirnya sampai detik terakhir umur 70 baru keluar SK profesornya. Tapi tetap penuh rasa syukur. Jadi mungkin contoh-contoh ini disampaikan kepada teman-teman bahwa gagal adalah awal dari keberhasilan. Yang penting hadapi dengan senyum. Nah, Kak Seto punya ini kekuatan senyum itu ternyata terkandung dari huruf S-E-N-Y-U-N tadi. S-nya apa? Dengan senyum Kak Seto merasa lebih sehat. Dengan senyum sehat. E-nya lebih energik. Jadi penuh dengan kekuatan, bisa lompat, bisa lari, bisa kontrol dan sebagainya. NY-nya dengan senyum nyaman di hati. Lalu U-nya dengan senyum ada perasaan unggul. Wah, saya hebat, saya unggul, saya pemenang. Dan M-nya terakhir dengan senyum saya lebih mantap. Gitu. Jadi dengan panduan itu akhirnya ya kalau apa-apa senyum saja. Pernah dimaki-maki di Oluwang, pernah ada kasus yang dimaki-maki, ya sudah senyum saja. Terima kasih sudah. Jadi dengan begitu salah satu kiat untuk membangkitkan rasa percaya diri. Dan tadi kan ditanya siapa yang bangga pada diri sendiri, kita harus bangga pada diri sendiri. Kita adalah anugerah Allah yang terindah untuk diri kita sendiri. Demikian Najwa, mudah-mudahan bisa jelas dan berkenan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Seto. Baik, kepada satu penanya terakhir, mengingat waktu kami kasih kesempatan satu penanya terakhir. Ibu-ibu yang cantik, ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Kak Seto, Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Kak Seto. Impian saya sejak kecil ya. Dari dulu saya cuma nonton di TV cerita si Komo ya. Itu yang saya lihat. Akhirnya usia begini baru bisa ketemu dengan Bapak. Nah ini Pak, Kak mungkin kebiasaan bilang Pak gitu. Tadi kan pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya lebih ke curhat gitu.
karena di situ tulisannya curhat. Jadi mendengar pengalaman tadi, pengalaman masa kecil Kak Seto tadi juga disebutkan, jadi teringat dengan cerita Thomas Alva Edison kan, yang bagaimana orang tuanya, ibunya tuh yang luar biasa memberi motivasi kepada beliau, sehingga beliau yang dulunya dikatakan anak berkebutuhan khusus akhirnya menjadi orang yang penemu yang kita manfaatkan satu dunia saat ini ya Pak ya, hasil temuannya itu. Nah jadi kebetulan belum perkenalkan diri, maaf, perkenalkan nama saya Rina Emeliana, itu kebetulan ini suami saya, jadi kalau di sini saya Rina Saifullah gitu. Tapi selain itu, saya juga kepala sekolah Pak, kepala sekolah SD. Nah, mendengar cerita Bapak tadi, kebetulan saya kepala sekolah negeri penyelenggara inklusif Pak, penyelenggara pendidikan inklusif gitu. Nah dari cerita Bapak tadi kan setiap anak itu adalah memiliki keunikan dan keragaman yang kita harus hargai haknya mereka. Nah dari 120 siswa saya Pak, itu 30 orang anak berkebutuhan khusus. Jadi saya itu seperti kepala sekolah 2 sekolah, SDLB dan sekolah negeri gitu. Karena harus memajukan anak berkebutuhan khusus dan satunya untuk anak reguler gitu, sama-sama maju. Nah, yang menjadi kendala di kami itu bingung. Kami ini apakah hanya dilindungi oleh Dinas Pendidikan, maksudnya dari Kementerian Pendidikan terkait anak-anak berkebutuhan khusus tadi atau anak-anak istimewa tadi, apakah tidak ada dari perlindungan lembaga perlindungan anak gitu. Dan kami berharap suatu saat juga lembaga perlindungan anak hadir di sekolah-sekolah penyelenggara inklusif Pak. Karena kami masih kebingungan dalam melayaninya. Tadi kan kata Bapak ketika kita salah melayani anak itu bisa dipolisikan gitu kan, melayani haknya gitu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu yang kedua, satu lagi curhatnya Pak. Yang kedua itu terkait narkoba Pak. Tadi kan Kak Seto juga menjawab tuh pertanyaan anak-anak yang katanya sudah tahu berbahaya, kenapa masih banyak menggunakan gitu kan. Nah kata Kak Seto kan kita cari kan inovasi sehingga gimana ini pencegahannya sehingga masuk ke anak SD gitu. Nah jadi yang mungkin saya masih ada rasa kendali nih Pak. Kita kan selama ini punya himbauan bukan anti narkoba, tapi penyalahgunaan narkoba itu biasanya hindari ini atau tayangkan dengan video-video bagaimana orang yang sakau, misalnya orang-orang korban-korban narkoba, padahal anak itu kan peniru nomor 1. Nah, sedangkan kita tampilkan kata-kata itu, padahal di kami menghindari kata-kata jangan, tidak boleh, tidak usah kan, karena kata-kata itu bila digunakan tidak dalam waktu yang tepat akan berpengaruh dengan psikososial ya, kalau tidak salah gitu. Sedangkan ketika di himbauan tadi kami baca untuk anak-anak mungkin usia SD Pak, ketika jangan pakai narkoba, jangan ini kan otak kita tuh merasa untuk berpikir sebaliknya kan, jadi penasaran gitu, gimana, kenapa jadi dilarang, gimana rasanya ketika melakukan gitu. Nah apakah mungkin himbauan itu dirubah dengan bagaimana kita anak-anak ini, tadi kata Bapak Kapolres kan jangan kenal narkoba gitu. Jangan kenal narkoba dengan himbauan-himbauan tadi sebenarnya itu membuat mereka kenal dengan narkoba gitu. Sedangkan jangan kenal narkoba tadi maksudnya itu gini, anak-anak itu dengan himbauan bagaimana dia mencintai dirinya sendiri gitu, mencintai kesehatannya, mencintai dirinya dengan tayangan-tayangan orang-orang yang sukses semuanya tanpa narkoba. Jangan ada istilah narkoba lagi di situ sehingga anak memang benar-benar tidak kenal dengan narkoba lagi. Dengan misalnya bagaimana dia mencintai dirinya, bagaimana menjaga kesehatannya gitu kan. Seperti kita ini Pak, seperti kita kalau kita sudah cinta apapun kan bisa kita lakukan gitu. Nah bagaimana kita cinta dengan diri kita ditanamkan kepada anak-anak ini atau berupa apapun sehingga dia menyadari bahwa kesehatannya itu memang harus dicintainya gitu, masa depannya itu cintanya gitu, jadi supaya bisa itu dirubah gitu, sehingga mereka tidak melihat tayangan-tayangan tentang narkoba tadi. Jadi sama sekali mereka tidak kenal dengan narkoba itu gitu.
Terima kasih. Walaupun pertanyaannya ditujukan kepada Kak Seto, tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya hanya satu bagian, satu parsial kecil dari satu sistem yang sedang kita bangun di Hulu Sungai Utara ini. Saya mau berbicara agar mereka tidak kenal dengan narkoba, karena posisi saya Harkamtibmas, pemelihara keamanan ketertiban masyarakat. Nah, yang mendapatkan, nah, Kak Award tadi, Ibu bisa lihat ada dari Dinas Agama, ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Forkopimda, nah, ada dari Kejaksaan Negeri. Itu semuanya akan berkolaborasi. Nah, kalau kita berbicara, ya ini mungkin baru pendapat pribadi saya. Di saat kita satu orang berkata jangan, dan itu dimasifkan terhadap seluruh teori terhadap perkembangan anak, mungkin itu sangat berbahaya. Karena saat ini nggak boleh kita jangan, tidak boleh. Nah, itu harus dihindari. Bukan berarti tidak boleh dikerjakan, hanya dihindari semaksimal mungkin. Tapi karena ini semuanya sistem, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, 3 tahun saya menjadi kasubdit di narkoba, ratusan kilo yang saya tangkap bandarnya, tidak sampai 24 jam, itu penggantinya sudah ada. Ya boleh tanya sama Pak Targo. Ya. Begitu seterusnya Bu. Jadi setiap bandar-bandar itu mau kita tangkapin tiap hari, itu penggantinya tidak sampai 24 jam. Ada. Karena pada ini bisnis yang menggiurkan. Nah, dan tadi saya sempat bercerita dengan Kak Seto waktu di lobi. Apa yang kami lakukan dengan kata-kata seperti tadi sama seperti ya kalau mungkin yang pernah melalui jalur lintas selatan Jawa, ya. Nah saya kasih gambarannya begini saja. Yang pernah naik pesawat? Ada. Rata-rata di antara kita ini lebih daripada sekali naik pesawat. Dan pramugari maskapai apapun tidak pernah menanyakan, Bapak sudah berapa kali naik pesawat? Sudah 10 kali. Oh berarti nggak usah dengarkan ya omongan saya. Ini bagian pertama naik pesawat. Nah, pramugari tidak pernah menanyakan itu. Tanpa diminta, tanpa dia bertanya, dia langsung peragakan cara menghadapi keadaan darurat. Ada berapa pintu darurat, ada berapa masker ada di mana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh merokok, jangan gunakan rokok ini karena ada ini, ada itu. Itu namanya doktrin. Doktrin itu akan berbeda dengan himbauan. Kalau himbauan selama ini sering kita lakukan, dan itu menurut kami secara parsialnya kepolisian, ya ingat, ya, kita tidak bisa digeneralisasi. Parsialnya kepolisian saat ini kita tidak bisa hanya sekedar memberitahu atau himbauan, dan doktrin-doktrin itu yang jangan dekati narkoba. Nah makanya saya bilang kalau seandainya ada yang pernah lewat jalur lintas selatan Jawa, itu rumah makan Prinsewu itu adalah paling top, dia memberikan doktrin kepada orang yang lapar di jalan. Jarak 5 kilo, tulisannya 5 km lagi rumah makan Prinsewu. Setelah itu jarak 4 kilo akan muncul lagi iklan yang sama. 1 kilo terakhir per 100 meter. 900 meter lagi rumah makan Prinsewu. 500 meter lagi rumah makan Prinsewu. 100 meter lagi rumah makan Prinsewu belok kiri. Dari 5 kilo di awal Bu, otak kita sudah didoktrin untuk gimana caranya makan di Prinsewu. Itu yang kita coba terapkan sekarang terhadap anak-anak kita ini. Jangan dekati narkoba. Bergaullah kamu dengan temanmu yang baik. Narkoba itu berbahaya. Jangan coba-coba. Dan itu kita pasang nanti sepanjang jalan. Ya mohon maaf aja dari BNN masih ada? Nggak ada. Nah selama ini papan reklame yang dilaksanakan, yang pernah kita lihat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal sekian ancaman ini dulu. Siapa yang sempat baca? Ada yang sempat baca nggak? Naik motor, sepeda listrik atau pakai mobil, terus lewat, apa tadi ya? Ada yang mau balik? Nggak ada yang mau balik. Nah sekarang kita coba dengan formulasikan simple dan kena. Nah
Namanya doktrin larangan keras. Ingat, Presiden Jokowi mencanangkan perang terhadap peredaran gelap narkotika. Statusnya perang. Siapapun yang menggunakan, siapapun yang melindungi adalah pengkhianat, adalah musuh. Nah, secara penegakan hukum dia tidak bisa ditawar, harus jangan. Tetapi kita punya elemen lain dari Dinas Pendidikan masuk melalui program-program. Begini loh terhadap narkoba itu, kamu tuh hidup sehat. Nah, itulah mulai. Jadi semuanya berkolaborasi. Tidak bisa polisi TNI sendiri. Ya, kalau ada asal bilang bang tembak mati saja, katanya kan, selesai urusan. Ya kan? Bisa. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Belum tentu. Gitu. Pengennya juga demikian. Saya juga dapat beberapa perintah dari pimpinan, udah kamu ketemu tembak. Tapi pada saat itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada prosedur-prosedur yang harus kita lewati. Protapnya itu, penggunaan kekerasan itu ada. Jangan kita menegakkan hukum menjadi melanggar hukum. Jadi itu tanggapan saya, Bu, terkait masalah narasi. Sebenarnya Ibu sebenarnya nggak perlu sampaikan, curhat berdua aja sama yang sebelah. Itu bapaknya Kasat Bimas kok. Nah, politik umum. Oh, gitu. Nah, sebenarnya jadi jangan melihatnya hanya parsial, Bu, ya. Itu hanya satu, mungkin berapa bagian daripada sebuah puzzle yang harus kita rangkum menjadi sebuah satu kesatuan yang mana ujungnya adalah menyelamatkan generasi emas ini dari bahaya narkoba. Kalau penegakan hukum, Bu, dari penelitian manapun tidak akan menyelesaikan permasalahan narkoba. Percaya, banyak penelitian sudah menyatakan orang semakin dihukum, ilmunya semakin nambah. Tempat mereka berkumpul sekarang itu di lapas itu sama seperti mengambil S1, S2, dan S3. Keluar dari sana bukannya kapok, malah ilmunya makin nambah. Nah, jadi apa yang sekarang perlu kita selamatkan dalam jangka waktu pendek untuk kepentingan jangka panjang? Mereka ini. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan dari Kak Sekjen. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lina pertanyaannya. Dan ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres artinya unsurnya adalah melibatkan semua pemangku kepentingan perlindungan anak, jadi semua kementerian, semua dinas, kemudian juga diulang-ulang dan juga simple, paparan simple. Dan kemudian kalau yang menekankan positif ya lebih misalnya bangga jadi anak sehat, dan jadi unsur positif ada, tapi unsur yang menyatakan bahwa ini negatif juga perlu, tapi itu tadi diulang-ulang sehingga akhirnya masuk dalam bawah sadar anak bahwa itu betul-betul berbahaya, bahwa itu betul-betul jahat, bahwa itu betul-betul harus diperangi. Kemudian yang ABK tadi, ya sebetulnya saya cukup banyak mengkritisi peraturan ini, inklusi ini, karena namanya anak berkebutuhan khusus, namanya juga khusus, lingkungannya harus khusus, gurunya juga harus khusus yang mengerti, yang mendapatkan pendidikan atau kompetensi di dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Karena kalau tidak, maka dua-duanya akan dirugikan. Nanti mungkin orang tua atau guru mungkin tanpa sadar ya karena kesal, karena bingung, mungkin kelepasan emosi, ya bermasalah. Dan anak juga merasa tidak nyaman. Apalagi kalau digabung juga dengan anak yang mohon maaf kalau dikatakan ini satu kebutuhan khusus, satunya normal misalnya, itu juga saling terganggu. Bahwa sekali-sekali berkumpul boleh, tapi tidak menjadi satu kesatuan secara terus-menerus begitu. Jadi kami selalu mengusulkan juga dari awal mengkritisi di Kementerian Pendidikan bahwa berkebutuhan khusus ya mohon lingkungannya juga harus khusus, gurunya khusus, programnya, jadwalnya dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mempunyai jalur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, jalur pendidikan bisa formal, tapi bisa informal dan bisa non formal. Dan ini yang sering populer misalnya dengan homeschooling. Homeschooling ini kami kembangkan sejak tahun 2007 dan apalagi pada waktu COVID kemarin itu akhirnya booming. Mulainya pertama karena banyak sekolah formal yang tutup
karena ya tidak bisa ketemu dan harus online. Sementara homeschooling itu juga bisa dikembangkan dengan cara online. Bahkan kami mempunyai murid-murid misalnya yang murid di Cilacap itu lulus SMA akhirnya bisa diterima di Harvard. Murid kami di Trenggalek akhirnya bisa memenangkan sebagai putra pendidikan Indonesia. Lalu kami kemarin ke beberapa negara bertemu dengan murid kami juga, di Inggris, ada di Amerika, ada di Belanda gitu. Jadi belajar sekarang dibuat mudah, praktis, dan kemudian juga kalau mau lanjut ke pendidikan tinggi juga ada UT. Nah, UT ini juga dihimbau untuk bisa dimanfaatkan oleh semua dengan prinsip menjangkau yang tidak terjangkau. Bahwa pendidikan tinggi juga hak setiap warga negara, dan bahkan kalau nggak ada satu atau dua menteri yang juga pernah ikut paket C untuk SMA-nya, dan kemudian juga ikut UT. UT juga biayanya murah meriah, uang pangkalnya hanya Rp100.000 dan bisa menerima dalam segala usia dan tidak ada drop out. Arahnya adalah berhasil. Mungkin seperti saya 9 tahun kuliah pun akhirnya tetap berhasil juga. Nah, UT dimungkinkan untuk itu. Tapi kembali kepada tadi, mohon memang kalau toh sekali-sekali inklusif nggak apa-apa, tapi tidak selama tahun ajaran. Jadi anak-anak ikut bersama karena kemampuannya pun berbeda, kecerdasannya berbeda, sehingga daya tanamnya berbeda. Lalu pendidiknya juga harus mempunyai sertifikasi sebagai pendidik anak berkebutuhan khusus. Mungkin demikian, mungkin nanti kalau bisa saya juga berdialog dengan kepala dinas pendidikan untuk bisa membawa amanat dulu dari Menteri Pendidikan kami dulu, Pak Kuat Hasan, karena saya murid beliau juga di UI, sehingga saya banyak berkomunikasi. Artinya bahwa yang paling penting di dalam pendidikan ini harus ramah anak. Jadi kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Sekolah juga untuk anak, bukan anak untuk sekolah. Dan wajibnya adalah wajib belajar, bukan wajib sekolah. Jadi akhirnya belajar bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, seperti Coca-Cola. Hanya satu, kalau homeschooling, kalau mau lulus SMA, itu satu-satunya yang masih belum menerima paket C, ijazah paket C adalah akpol. Sampai sekarang waktu itu Menteri Pendidikan sudah menghubungi, beliau menyatakan ini ada hak hak kami untuk menentukan ini, tapi kalau akmil boleh. Jadi murid kami yang homeschooling ada yang diterima akmil, tapi juga tidak diterima di akpol. Jadi kalau mau akpol, kelas 2-nya pindah ke sekolah formal, kelas 3-nya punya ijazahnya adalah ijazah, bukan ijazah paket. Kalau homeschooling ada ijazah paket. Kalau mau ke luar negeri, satu-satunya negara yang juga tidak menerima homeschooling atau paket C adalah Jerman. Tapi Amerika, Inggris, Belanda, Australia, dan yang di atas Amerika itu Kanada dan sebagainya, itu semua bisa menerima. Jadi itu saja gambaran. Tapi ini banyak anak putra putri dari keluarga Polri, karena ayahnya harus pindah-pindah tugas, supaya anak tidak bingung ini sekolah baru, bergaul baru lagi dan sebagainya, bisa belajar jarak jauh. Dan itu tetap dimungkinkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu juga putra putri diplomat juga bisa, olahragawan yang harus pertandingan dan sebagainya, artis yang harus syuting, harus show dan sebagainya, itu saling tidak mengganggu. Karena belajar jarak jauh, ujian pun bisa jarak jauh dengan sistem yang tepat. Dan ini cukup banyak yang sukses. Karena kalau artis, Nikita Willy, Citra Scholastika, Prilly Latukonsina, yang Ati Damano, Al-Edul, dan Mas Ahmad Dhani, itu semua juga murid homeschooling kami. Intinya mereka tetap percaya diri dan memiliki rasa semangat belajar yang tinggi. Kebetulan 4 anak-anak saya juga tidak ada yang sekolah, semuanya homeschooling, karena semua dimulai juga dari rumah kami. Mungkin itu sekedar gambaran tadi.
ada beberapa ABK atau kebutuhan khusus dengan sistem homeschooling juga lebih tepat dan tetap dekat dengan keluarga. Demikian terima kasih. Baik, kita berikan aplaus paling meriah sekali lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Saya yakin sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau curahan hati yang ingin disampaikan para Kaseto. Namun karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab atau sesi curhat Jumat pada hari ini, kita cukupkan sekian. Semoga kedepannya kita punya kesempatan kembali untuk bertemu dengan Kak Seto dan juga bisa lebih lama lagi berdialog dengan Kak Seto. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan penyerahan cenderamata dan juga rompi dari Kapolres Hulu Sungai Utara dan juga cenderamata dari Dandim 1001 Amuntai. Mohon izin cenderamata yang pertama dari Dandim 1001 HSU Galangan yang akan diserahkan kepada Kak Seto. Selanjutnya penyerahan kopi dari Kapolres kepada Kak Seto. Ini adalah prosesi soliditas antara Polri, TNI dan juga LPAI, dan semoga dengan penyerahan kopi dan juga cenderamata ini akan lebih memperkuat soliditas antara Polri, TNI dan LPAI dalam perlindungan anak terhadap kebahagiaan anak sekolah. Hadirin kami mohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara penganugerahan Kak Seto Award tahun 2024 dan juga Jumat Curhat di Polres Hulu Sungai Utara. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan Kak Seto Award tahun 2024. Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir dalam acara pada hari ini. Pantun penutup dari kami, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai berjatuhan. Kami tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.